Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Noval dalam pelajaran IPA. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Untuk pelajaran hari ini insya Allah kita akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, hari ini kita akan membahas perkembangbiakan generatif tumbuhan. Terlebih dahulu saya akan infokan mengenai kompetensi dasarnya. Yang akan kita pelajari adalah membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dengan beberapa indikator. Yang pertama yang akan kita pelajari lebih detail mengenai mengidentifikasi bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Yang kedua, mengetahui proses perkembangbiakan generatif. Dan yang ketiga, mengetahui jenis-jenis penyerbukan. Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan generatif tumbuhan meliputi dua proses utama, yaitu ada namanya proses penyerbukan dan yang kedua ada namanya proses pembuahan. Kedua proses ini merupakan bagian terpenting dalam proses perkembangbiakan generatif tumbuhan dan dua-duanya terjadi pada bagian bunga. Jadi kita akan mendetail membahas mengenai bunga. Yang pertama kita bahas mengenai bagian-bagian bunga. Pertama yaitu mahkota bunga. Bagian yang bernama mahkota bunga adalah bagian yang warnanya paling cerah pada bunga. Kalau pada gambar ini yang berwarna pink, bagian ini yang namanya mahkota bunga. Fungsi dari mahkota bunga adalah untuk menarik perhatian serangga sehingga memudahkan terjadinya penyerbukan. Bagian yang kedua pada bunga yaitu kelopak bunga, yaitu bagian yang berwarna hijau yang berada di bagian bawah mahkota. Bagian yang berwarna hijau. Fungsinya yaitu untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup. Jadi selagi dalam bentuk kuncup, kelopak bungalah yang melindungi mahkota agar tidak rusak. Bagian yang ketiga adalah benang sari, yaitu yang ditunjukkan oleh anak panah. Bagian ini namanya benang sari. Terdiri dari beberapa bagian. Yang paling atas ini namanya kepala sari, jadi bagian yang membesar di bagian atas ini namanya kepala sari, dan yang bagian yang memanjang itu namanya tangkai sari. Fungsi dari benang sari adalah sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan yang menghasilkan serbuk sari. Bagian berikutnya yaitu putik yang berada di tengah. Biasanya hanya satu pada tumbuhan, terkadang juga pada beberapa tumbuhan ada lebih dari satu. Fungsi dari putik sebagai alat kelamin betina. Jadi tadi benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Yang berikutnya, bagian yang bernama bakal biji yang berada di bagian dalam dari bunga tersebut. Berada di tengah sini, berada di bagian bawah putik. Ini namanya bakal biji. Fungsi dari bakal biji adalah sebagai calon biji atau calon tumbuhan baru. Kelak bakal biji ini yang akan menjadi biji dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Bagian yang terakhir namanya dasar bunga, bagian paling bawah dari bunga. Fungsinya adalah sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Jadi mahkota bunga yang berwarna-warni tersebut itu melekat pada yang namanya dasar bunga, pada bagian yang paling bawah tadi. Setelah kita mengetahui bagian-bagian bunga, sekarang kita akan membahas mengenai proses perkembangbiakan generatif. Proses yang pertama didahului oleh yang namanya proses penyerbukan. Penyerbukan yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Jadi serbuk sari, ilustrasinya seperti ini. Jika ada sebuah bunga dan di sini ada beberapa benang sari, maka benang sari ini bisa menghasilkan yang namanya serbuk sari. Nah, bagian yang berwarna merah ini adalah serbuk sarinya. Dan serbuk sari itu sangat banyak. Jika serbuk sari itu terkena angin atau hal lainnya,
yang mengakibatkan serbuk sari tersebut menempel pada kepala putik. Contohnya seperti ini. Ini ada satu yang menempel di kepala putik. Saat serbuk sari menempel pada kepala putik, proses itu namanya proses penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, maka muncul proses yang berikutnya, yaitu munculnya buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari berfungsi sebagai jalan penghubung sel jantan ke sel betina di dalam bakal biji. Seperti ini. Nah, ini adalah buluh serbuk sari. Jadi serbuk sari yang menempel di kepala putik tadi itu akan menumbuhkan semacam pembuluh kecil yang menuju ke arah bakal biji. Seperti ini dia. Jadi membentuk suatu jalan menuju bakal biji. Untuk apakah buluh serbuk sari ini tadi? Yaitu untuk sebagai jalan penghubung sel jantan ke sel betina. Sel jantan tadi berada di serbuk sari, jadi di dalam serbuk sari itu terdapat sel jantan. Sedangkan sel betina itu terdapat di dalam bakal biji. Supaya sel jantan bisa bertemu dengan sel betina, maka dibentuklah suatu jalan penghubung yang namanya buluh serbuk sari. Proses yang ketiga yaitu namanya proses pembuahan. Pembuahan yaitu peristiwa bertemunya sel jantan atau spermatozoa dan sel betina atau ovum. Jadi setelah terbentuk jalan tadi, terbentuk buluh serbuk sari, maka sel jantan yang berada di serbuk sari akan berjalan mengikuti arah buluh serbuk sari hingga dia bertemu dengan sel betina yang berada di bakal biji. Saat terjadi pertemuan antara sel jantan dan sel betina, itu namanya pembuahan. Maka terjadi pembuahan. Apa yang terjadi setelah pembuahan tersebut? Sel jantan bertemu dengan sel betina. Dia akan menyatu dan akan membentuk yang namanya zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi namanya lembaga. Dan lembaga ini adalah menjadi bagian utama dari biji. Biji ini adalah calon tumbuhan baru. Jadi dari sel jantan dan sel betina yang bertemu tadi, yang saling melebur, akan berkembang hingga menjadi biji. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis penyerbukan. Tadi penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ternyata jenisnya tidak hanya satu. Di sini ada 4 jenis penyerbukan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama namanya penyerbukan sendiri. Kita bisa mengira-ngira ya. Jadi penyerbukan sendiri pasti dilakukan sendiri. Sederhananya dilakukan oleh satu bunga yang sama. Jadi dalam satu bunga, serbuk sari yang dihasilkan oleh benang sari pada bunga tersebut jatuhnya ke kepala putik juga di bunga tersebut. Jadi di bunga yang sama, ini namanya penyerbukan sendiri. Serbuk sarinya dari benang sari di bunga itu jatuhnya di kepala putik di bunga tersebut. Penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Jadi bunganya ini berbeda, tidak di bunga yang sama, tapi masih dalam satu tanaman yang sama. Ini hanya beda tangkainya. Jadi seperti ini misalnya. Nah, benang sarinya dari bunga yang satu, benang sari yang menghasilkan serbuk sari tadi dari bunga yang satu, serbuk sarinya menempelnya di kepala putik di bunga yang lain, tapi dalam satu tanaman. Ini namanya penyerbukan tetangga. Jenis yang ketiga, penyerbukan silang. Tanamannya lain, tapi satu jenis bunga yang sama. Itu namanya penyerbukan silang. Seperti ini dia. Jadi serbuk sarinya berasal dari benang sari di bunga yang satu ini. Akhirnya jatuh pada kepala putik pada bunga yang lain. Tanamannya lain, tapi satu jenis. Contohnya seperti ini. Misal, terdapat 2 pohon mangga. Dua-duanya pohon mangga mana lagi? Ternyata serbuk sari dari pohon mangga yang satu
itu jatuh ke kepala putik di pohon mangga yang kedua, maka penyerbukannya disebut penyerbukan silang karena tanamannya berbeda. Jenis yang terakhir yaitu penyerbukan bastar. Bunganya lain, tanamannya lain, jenisnya juga lain. Ustadz beri contoh yang sederhana seperti tadi ya. Ada tanaman mangga. Ustadz punya tanaman mangga mana lagi, dan satu lagi mangga gadung. Ternyata serbuk sari dari tanaman bunga mangga mana lagi tadi jatuh ke bunga yang terdapat di pohon mangga gadung. Maka penyerbukan seperti ini kita bisa sebut sebagai penyerbukan bastar. Bunganya lain di tanaman yang berbeda juga, dan jenisnya juga berbeda, variannya berbeda. Contohnya tadi mangga mana lagi dan mangga gadung. Oke, insya Allah itu yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Marilah kita akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.